mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Tangan di atas. Kalian lagi pada ngapain sih? Kok seru banget? Lagi nonton Mahal ini perform di JIS dalam rangka acara ulang tahun DKI Jakarta. Terus acara tuh megah dan mewah banget, dan mahalnya juga keren banget parah. Mendingan kita ngobrolin tentang pembangunan stadium JIS kali ya. Kita Boleh ngobrolin. banget. Boleh. Ayo. Halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 7 kreatif. Kritikal Kreatif tinggi. Hari ini kita mau bahas apa sih, Mai? Kayaknya kalau misalnya berdasarkan pembicaraan tadi, kayaknya mendingan kita bahas pandangan masyarakat melalui sosial media terkait dengan keadilan korban gusuran pembangunan Jakarta International Stadium. Pertama-tama kenalin, nama gue Zahra Ayu. Nama gue Adina Nafiza. Nama gue Ilyas Maulana Firdaus. Nama gue Alifia Salsabila Zahra. Nama gue Hasifa Syaira. Nama gue Nurul Zara Kolbu. Oke, kita langsung aja nggak sih? Yuk. Jadi pertama-tama nih, kan kalau misalnya kita lihat dari sosial media tuh emang JIS tuh megah banget parah kan. Setuju. Terus jadi Jakarta International Stadium ini nantinya bakal jadi ikon lah ibaratnya, dan dia jadi markas klub Persija Jakarta dengan kapasitas 82.000 penonton yang bakal nanti nonton Persija Jakarta buat tanding gitu. Dan juga di sosial media tuh antusiasme para penonton dan pendukung Persija tuh bener-bener gede banget lah ibaratnya sama pembangunan JIS tersebut. Nah, bener banget menurut gue sendiri ya nih, Shiv. JIS itu bisa jadi suatu kebanggaan untuk Indonesia, ditambah menjadi salah satu stadion terbesar di Asia Tenggara. Bener. Nah, selain itu juga lagi pula taman seluas 66,6 hektar itu kan memang milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memang akan diperuntukkan untuk sebuah pembangunan Jakarta International Stadium. Lagi pula itu juga ada kok di Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019. Kacau sih kalau lihat-lihat foto-foto JIS di sosmed tuh bagus dan megah banget, cocok banget buat jadi ikon baru ibu kota. Apalagi bentuknya nunjukin ikat kepala khas Betawi itu loh. Jadi kita secara nggak langsung melestarikan budaya Betawi juga. Masyarakat jadi punya sarana olahraga baru yang lebih bagus dan lebih modern. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya yang kita lihat di sosial media terkait pembangunan di situ nggak sesuai sama realitanya loh. Maksudnya gimana? Jadi akhirnya pandangan masyarakat di media sosial itu mengetahuinya bahwa mereka pembangunan di situ menggusur banyak lahan tempat tinggal masyarakat di situ, dan masyarakat di media sosial akhirnya cuma tahu bahwa yang digusur rumah tempat tinggal mereka yang digusur itu akhirnya dibayar sama pemerintah. Tapi pada fakta lapangannya bahwa BUMD seperti Jack Pro itu akhirnya lepas tangan gitu, istilahnya lepas tangan lah, karena misalkan nggak ngelihat cerita di balik itu semuanya. Jadi masyarakat tuh dibuat berliku oleh sistem birokrasinya. Bener banget sih sebenarnya tuh apa yang dikatakan Ilyas. Jadi sebenarnya itu kayak masyarakat itu sampai sekarang tuh tidak pernah mendapatkan kepastian dari pihak pemerintah nih. Selain itu pada tahun 2021 mereka itu baru banget mendapatkan kompensasi berupa uang untuk masyarakat yang tinggal di sana dengan nominal 28-40 juta, dan untuk 4-6 juta itu untuk yang mengontrak. Selain itu pada akhirnya masyarakat yang terkena penggusuran juga menurut gue itu tidak digantikan haknya akan tempat tinggal dengan benar karena uang yang diberikan itu enggak setimpal. Tapi Vi, sebelumnya tanah itu kan memang milik pemerintah, yang dimana masyarakat tahu itu bukan tanahnya dan mereka tidak punya suratnya. Jadi mereka juga akan tahu bahwa tanah yang mereka tempati itu suatu saat memang akan dipergunakan oleh pemerintah untuk suatu pembangunan. Dan sebelum pembangunan JIS terjadi pun, pemerintah memberikan penawaran kepada masyarakat apakah mereka mau diganti untung atau disebut dengan resettlement action plan, yang dimana mereka dibuatkan rumah susun atau diberikan uang dan berpindah tempat tinggal secara sukarela. Lagi pula ya, di JIS itu menurut gue bisa membangun euforia tersendiri, yang dimana masyarakat Indonesia kan seneng banget sama yang namanya sepak bola, dan juga bisa buat jadi festival musik yang mahal ini tadi. Seru banget kan sih. Dan atau hal-hal ya yang mungkin bisa dilakukan di JIS dan bisa kita saksikan sama-sama gitu. Tapi setahu yang gue baca ya di Kompas.com itu area pembangunan di situ tuh dulunya itu loh kayak pemukiman warga. Nah pas pembangunan di situ kan lahannya tuh jadi naik ya, jadi pemukiman warga itu tuh jadi kena banjir. Nah terus kan tempat tinggal itu kan mereka jadi nggak bisa aktivitas, dan
air banjir itu tuh berbahaya tau buat anak kecil, apalagi sama warga sekitar, jadi kesehatannya tuh jadi terganggu gitu. Tapi kan pada dasarnya lingkungan itu kondisi tanahnya emang rendah, jadi resapan airnya nggak bagus. Lagian juga masyarakat di sana tuh dan itu tuh jadi faktor kenapa pemerintah nggak menjadikan itu lahan tempat tinggal. Di masyarakat di sana rata-rata tinggal bangunan tempat tinggal itu nggak permanen, rata-rata cuma gubuk-gubuk aja yang seharusnya nggak ada di lingkungan itu. Kepadatan masyarakat pendatang dari luar kota yang nggak terkontrol dan juga ketidaktegasan pemerintah jadi faktor terkuat sih. Kenapa masyarakat bisa bikin tempat tinggal di situ bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Ih bener mah, gue juga sempat baca tuh kalau JIS itu menggunakan konsep ramah lingkungan yang bahkan sudah bersertifikat GBCI. Nah di JIS juga menggunakan lampu-lampu taman yang ramah lingkungan menggunakan LED dan juga lubang-lubang kecil untuk AC agar ada sirkulasi udara. Jadi untuk pembangunannya pun ya memang ramah lingkungan gitu. Sebenarnya benar sih, memang jika dilihat itu pembangunan stadium JIS itu memang istimewa dan megah banget. Selain itu stadium JIS juga kayak multifungsi, bisa juga untuk sepak bola, bisa juga untuk konser kayak tadi nggak sih, konser si mahal ini. Tapi dibalik itu semua, gue baca dari salah satu artikel Kompas, warga di sana itu yang bernama Furkan mengatakan bahwa sumber dari mata pencaharian mereka itu ada di sana semua, perkebunan mereka itu ada di sana semua, karena pembangunan JIS ini terlaksana, akhirnya sumber mata pencaharian mereka itu menjadi terhambat. Terus juga kayak aliran air yang ada di sana itu juga menjadi terhambat karena pemukiman yang terlalu tinggi dari pembangunan JIS itu, gitu sih. Tapi Afi, sebenarnya gue kurang setuju sama statement lo di mana kalau misalnya pemerintah ngambil lahan si para warga Kampung Bayam sendiri. Karena menurut gue, yang seperti gue baca sumbernya dari antara news.com, jadi kan Kampung Bayam tuh mempunyai 642 kepala keluarga yang membangun tempat tinggal di atas lahan Pemprov DKI Jakarta. Jadi kayak kalau misalnya lo bilang kayak Pemprov ngambil alih atau gimana, itu menurut gue nggak setuju banget karena ya itu udah milik negara ibaratnya kan tuh lahan. Dan juga yang seperti Zahro bilang tadi, kalau misalnya pemerintah juga nggak semerta-merta kayak ngusir nih para Kampung Bayam, warga Kampung Bayam. Jadi pemerintah juga melakukan kompensasi. Jadi kayak gimana kalau misalnya pemerintah mau bukan ngusir sih, pengen memindahkan warga Kampung Bayam, pemerintah kayak mengadakan solusi kalau misalnya mau dibuat kampung susun gitu, dan juga melakukan adalah kompensasinya sendiri. Terus juga keputusan dari pemerintah sendiri menurut gue cukup bijaksana sih, karena kan menguntungkan kedua belah pihak, dimana adanya simbiosis mutualisme lah ibaratnya. Dan juga nanti dengan dibangunnya pembangunan JIS ini, sektor ekonomi Jakarta lebih membaik, terus juga sektor pariwisata di Jakarta juga akan meningkat gitu sih, kalau menurut gue ya. Ih, dan gak berhenti sampai situ aja loh ternyata. Nah, para masyarakat yang berada di sekitar JIS itu juga dijadikan pekerja operasional di stadion JIS itu sendiri. Dan dengan begitu pun mereka juga diberikan yang tadi penawaran ganti untung itu kan. Nah, dengan kayak gitu berarti mereka bakal dapat rumah susun ataupun uang dan untuk sukarela mereka pindah ke tempat tinggal yang mereka mau, yang notabene mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang layak dan juga pekerjaan sebagai pekerja operasional di JIS itu. Bener banget sih. Tapi ini gue kan baca di CNN News, kalau misalnya terkait yang ganti rugi tempat tinggal itu kepastian hukumnya belum ada, karena warga-warga di Kampung Bayam ini tuh kayak pengen tahu gitu sistem untuk tempat tinggal penggantinya itu jadinya sewa kontrak atau emang milik mereka, terus yang tempat tinggal sementara itu sampai kapan. Nah jadi mereka juga khawatir sih kalau misalnya pembangunan tempat tinggal itu tuh kayak nggak berjalan gitu. Jadi mereka nuntut ke Pemprov DKI kalau misalnya harus ada kekuatan hukum sih untuk warga-warganya terkait tempat tinggal itu. Tapi emang sih Azo, emang pemerintah tuh belum ngelakuin step selanjutnya atau treatment khusus nih bagi para warga Kampung Bayam sendiri. Tapi dari Jack Pro sendiri tuh kayak udah komunikasi sama warga Kampung Bayam, kayak ibaratnya udah pendataannya juga udah jelas, dan juga udah ngasih tahu kalau misalnya seperti yang Anies Baswedan bilang, katanya kalau misalnya pembangunan JIS ini Oktober atau September nanti tuh udah bakal selesai. Jadi nanti bakal bisa dipakai juga bagi para pendatang, bagi para warga Kampung Bayam sendiri. Dan juga katanya nih banyak bukan yang warga asli sana mengaku-ngaku kalau misalnya dia warga asli Kampung Bayam, dan dia tuh kayak membangun rumah di rel kereta api, yang rumah-rumah yang di pinggir-pinggir gitu loh. Jadi itu sebenarnya harusnya digusur kan. Dan juga mereka tuh kayak
bilang kalau misalnya dia tuh warga Kampung Bayam padahal bukan. Jadi dia pengen dapat hak dari Kampung Susun Bayam gitu loh. Jadi padahal bukan. Makanya gitu sih banyak konfliknya Dan gue juga. dengar juga katanya manajer proyek ini Pak Aryobo bilang pihaknya tuh bakal berkoordinasi sama PT KAI karena untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang didirikan sama warga, karena menurut dia bangunan liar yang ada di sekitar JIS itu ada di lahan milik PT KAI. Dan kepastian hukum memang belum diputuskan, tapi progres dari pembangunan kampung susun sendiri sudah dimulai dan sudah didata kira-kira siapa aja nih yang berhak buat tinggal di sana gitu dari Januari tahun 2022. Tapi dan apa channel YouTube ya? Itu namanya asumsi. Oh iya, gue Yas. pernah nonton tuh yang diasumsi bahwa pemerintah tuh cuma mementingkan salah satu kampung doang, jadi diperhatikan. Akhirnya ada kecemburuan sosial tuh di antara Kampung Bayam sama kampung Bambu itu. Nah ya benar banget sih, ketika masyarakat kampung Bambu menyatakan kepastian terkait tempat tinggal mereka ke Pemprov DKI itu memberikan arahan untuk menanyakan langsung kepada PT KAI nih, karena tanah tersebut milik PT KAI, karena mereka kan pada tinggal di pinggiran rel kereta itu kan yang tadi lo bilang. Jadi sehingga warga Kampung Bambu merasa bahwa Pemprov DKI khususnya PT Jakpro ini lepas tangan terkait nasib mereka karena mereka sendiri merupakan warga DKI Jakarta gitu. Sebenarnya sih kesimpulannya ya pemerintah tuh harus sebenarnya kita harus nyalain pemerintah juga ya karena ada penggusuran ini, karena kan emang tanah yang mereka tinggalin itu bukan tanah mereka, itu tanah Pemprov DKI Jakarta. Cuman ada beberapa masyarakat situlah yang punya surat rumah lah, surat tanah di situ. Tapi menurut gue juga pemerintah harusnya mengedepankan rasa manusiawinya dulu gitu kepada masyarakatnya. Jadi nggak ada ketimpangan sosial lah, harus ada yang lebih jelas lagi, harus diberikan kepastian hukumnya. Mereka tuh mau ditaruh di mana, mau tinggal di mana, pekerjaannya apa, gitu sih menurut gue. Bener banget, tapi dengan tindakan pemerintah ganti untung tersebut juga telah menunjukkan rasa tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Nah, lagi pula kita juga nggak bisa putuskan ya mana yang salah dan mana yang benar, karena suatu hal itu bisa dilihat dari kacamata yang berbeda-beda. Jadi untuk case ini sebenarnya kita harus lebih saling merangkul satu sama lain sih, harus lebih aware atas wadah yang kita punya yaitu sosial media, yang dimana kita harus tahu apakah memang ada keadilan yang harus kita perhatikan atau setidaknya rasa simpati kita terhadap saudara kita di sana. Gimana, setuju nggak? Setuju. Setuju banget sih, lagian di era sekarang cari informasi tuh gampang banget, apalagi ada sosmed, jadi nggak ada alasan lagi buat kita memperjuangkan keadilan dari lingkungan sekitar. Betul banget. Tapi dari tadi ngomong-ngomong kan kita udah ngomongin tentang JIS nih. Gimana kalau kapan-kapan kita kesana yuk? Ayo sekarang aja sih.